Perkenalkan, nama saya Mirsiana Florida Obe, NPM 22210084. Baik, di sini saya akan mereview buku tentang komunikasi pembangunan perubahan sosial. Bab 1, pengertian komunikasi dan pembangunan. Pengertian pembangunan adalah proses sosial yang direkayasa, yang kata intinya adalah perubahan sosial. Dan rekayasa sosial model pembangunan terjadi secara besar-besaran di negara dunia ketiga. Ada banyak konsep pembangunan. Misalnya, menyamakan pembangunan dengan modernisasi. Dengan demikian, pembangunan adalah beralihnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Adanya rekayasa sosial untuk mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Istilah pembangunan kini telah menyebar dan digunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini oleh rakyat di hampir semua negara, khususnya dunia ketiga, dan diterjemahkan ke dalam bahasa lokal di masing-masing negara. Yang kedua, pengertian komunikasi. Komunikasi dikenal kaya sebagai tradisi penelitian dan diadaptasikan kepada dunia ketiga untuk mengembangkan kebutuhan. Bagaimana mengembangkan penelitian komunikasi untuk memecahkan permasalahan tersendiri. Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia. Kehidupan manusia akan tampak hampa atau tiada kehidupan sama sekali apabila tidak ada komunikasi. Karena tanpa komunikasi, interaksi antar manusia, baik secara perorangan, kelompok, atau organisasi tidak mungkin dapat terjadi. Dua orang dikatakan melakukan interaksi apabila masing-masing melakukan aksi dan reaksi. Yang ketiga, perspektif komunikasi pembangunan. Tujuan komunikasi pembangunan ialah untuk memajukan pembangunan. Pembangunan memerlukan agar rakyat yang mempunyai kadar kenal huruf serta pendapatan yang rendah dan ciri sosioekonomi yang berkaitan dengannya mestilah diberitahu tentang adanya teknologi dan ide-ide baru yang patut diterapkan oleh mereka. Komunikasi sebagai proses harus kita pelajari, misalnya melalui prinsip dan teori perubahan sosial, kebudayaan implisit dan eksplisit, dinamika hubungan kekuasaan atau hubungan silang budaya, termasuk kooperasi, akomodasi, persaingan, konflik, teori sosialisasi, dan akulturasi permasyarakatan dan pembudayaan. Komunikasi sebagai program perlu kita pelajari dengan memanfaatkan dan memperkembangkan teori dinamika kelompok, teori manajemen, analisis sistem, teori dan teknik evaluasi dan pengukuran untuk mengetahui hasil. Keempat, sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Para ahli komunikasi berpendapat bahwa ilmu komunikasi adalah termasuk salah satu ilmu sosial dan merupakan ilmu terapan. Karenanya, bab 2 tentang komunikasi nonverbal dan pembangunan. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dalam pelatihan banyak sangkut pautnya dengan perspektif psikologi komunikasi. Berikut aspek-aspeknya yang perlu dipertimbangkan oleh setiap widyaswara dalam melaksanakan pelatihan. Psikologi menyangkut kejiwaan seseorang peserta latih. Karenanya, kesuksesan proses pelatihan sedikit banyak ditemukan oleh masalah-masalah kejiwaan peserta latih. Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap komunikasi nonverbal adalah unsur kredibilitas komunikator. Faktor kredibilitas banyak mempengaruhi kepercayaan peserta latih terhadap widyaswara. Banyak
performansinya maupun penguasaan substansi materi pelajaran yang disampaikannya. Kedua, nonverbal menarik perhatian para ahli. Komunikasi nonverbal yang digunakan dalam komunikasi sudah lama menarik perhatian para ahli, terutama dari kalangan antropolog bahasa, bahkan di bidang kedokteran. Bab 3. Aspek psikologi dalam komunikasi pembangunan. Pertama, ruang lingkup dan peran psikologi komunikasi. Dilihat dari sejarah perkembangannya, komunikasi memang dibesarkan oleh para peneliti psikologi. 2 di antara 4 orang bapak ilmu komunikasi yang disebut Wilbur Sakram 1980 adalah sarjana-sarjana psikologi. Yang kedua, pendekatan dan aplikasi psikologi komunikasi. Komunikasi begitu esensial dalam masyarakat manusia. Komunikasi telah ditelaah dari berbagai segi, antropologi, psikologi, politik, neutrofisiologi, filsafat, dan sebagainya. Yang agak menetap mempelajari komunikasi adalah sosiologi, filsafat, dan psikologi. Sosiologi mempelajari komunikasi dalam konteks interaksi sosial dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok. Yang ketiga, mencermat perubahan perilaku. Kita mengenal karakteristik manusia komunikan serta berbagai faktor yang mempengaruhi perilakunya. Dengan pengenalan ini, kita dapat memahami komunikasi, menjelaskan, meramalkan, bahkan sampai tingkat tertentu mengendalikannya. Dengan pengetahuan itu, kita bergerak pada jenis komunikasi yang paling dasar, tetapi paling penting dalam kehidupan kita, yaitu komunikasi interpersonal atau antar persona. Media massa bukan saja memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan memengaruhi. Media massa juga adalah mekanisme ideologi yang memberikan kepada kita perspektif untuk memandang realitas sosial. Yang keempat, dimensi-dimensi etos. Telah diuraikan sebelumnya bahwa etos atau faktor-faktor yang mengaruhi efektivitas komunikator terdiri dari kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Ketiga dimensi ini berhubungan dengan jenis pengaruh sosial yang ditimbulkannya. Internalisasi terjadi bila orang menerima pengaruh karena perilaku yang dianjurkan itu sesuai dengan sistem nilai yang dimilikinya. Identifikasi terjadi bila individu mengambil perilaku yang berasal dari orang atau kelompok lain karena perilaku itu berkaitan dengan hubungan yang mendefinisikan diri secara memuaskan dengan orang atau kelompok. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikasi tentang sifat-sifat komunikator. Dalam definisi ini tergantung 2 hal. 1. Kredibilitas adalah persepsi komunikasi, jadi tidak inheren dalam diri komunikator. 2. Kredibilitas berkenan dengan sifat-sifat komunikator, selanjutnya disebut sebagai komponen-komponen kredibilitas. Bab 4. Perspektif dominan, teori awal pembangunan. Pertama, teori modernisasi. Teori
modernisasi lahir dalam bentuknya yang sekarang ini, paling tidak menurut tokoh-tokoh Amerika Serikat, sebagai produk sejarah 3 peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia Kedua. Pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia, sekalipun negara-negara barat lainnya, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman semakin melemah setelah Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat justru menjadi pemimpin dunia sejak pelaksanaan yang diperlukan untuk membangun kembali Eropa Barat akibat Perang Dunia Kedua. Yang kedua, teori sosiologi pembangunan. Di abad ke-19, masyarakat di Eropa dan Amerika Utara sedang diubah dari masyarakat pedesaan yang berlatar belakang agrikultur untuk industri yang lebih berkarakter. Usaha ilmiah ini muncul dalam berbagai teori pada evolusi sosial. Sejak awal perumusan aliran pemikiran modernisasi secara sadar mencari suatu bentuk teori dalam usahanya menjelaskan persoalan pembangunan negara-negara dunia ketiga. Perspektif ini banyak menerima warisan pemikiran dari teori evolusi, dan teori evolusi telah terbukti mampu menjelaskan proses masa peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern negara-negara Eropa Barat. Selain juga mampu menjelaskan arah yang perlu ditempuh negara dunia ketiga dalam proses modernisasinya. Yang ketiga, tradisi versus modernisasi. Model yang lebih awal didasarkan pada suatu konsepsi dikotomi tradisi versus modernisasi. Teori ini sangat utama, berkutub dua, di mana langkah-langkah universal di dalam teori evolusi sosial yang lebih awal dikurangi menjadi tipe ideal titik akhir. Semua teori ini, langkah yang lebih awal menjadi masyarakat yang tradisional adalah konseptual sebagai masyarakat kecil, beberapa pedesaan di mana semua orang mengenal satu sama lain, di mana hubungan antar pribadi adalah dekat dengan kerabatan dan kesetiakawanan kelompok kuat. Yang keempat, teori fungsional. Yang keempat, teori fungsionalisme. Pemikiran Talcott Parsons ketika pernah sebagai ahli biologi banyak berpengaruh dengan rumusan teori fungsionalismenya. Baginya masyarakat manusia tak ubahnya seperti organ tubuh manusia, dan oleh karena itu masyarakat manusia dapat juga dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia. Pertama, seperti struktur tubuh manusia yang memiliki berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Yang keempat, evolusioner universal. Ini adalah kontribusi person yang lain ke teori sosial umum yang mengidentifikasi dan menguraikan corak struktur menyangkut sistem di barat yang membantunya untuk bertahan di dalam lingkungan mereka, sedangkan dalam proses penyimbangan masyarakat, organisasi birokrasi, uang pasar, asosiasi demokratis, dan suatu sistem tentang undang-undang umum. Yang keenam, pater varians. Yang keenam, pola Bab 4, teori perspektif dominan. Teori awal pembangunan.
Yang pertama, teori modernisasi. Teori modernisasi lahir dalam bentuknya yang sekarang ini paling tidak menurut tokoh-tokoh Amerika Serikat sebagai produk sejarah 3 peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia Kedua. Pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia. Masa sebelum Perang Dunia II, persoalan pembangunan negara dunia ketiga hanya sedikit sekali mendapat perhatian para ilmuwan Amerika Serikat, namun keadaan yang sebaliknya terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Tidak hanya perubahan di dalam satu lapisan sosial mampu merangsang perubahan di pihak lain, tetapi modernisasi sosial bisa menghasilkan kelanjutan perubahan dan juga untuk menyerap perubahan tekanan dan menyesuaikan diri sendiri untuk mengubah permintaan. Yang kedua, tradisi versus modernisasi. Model yang lebih awal didasarkan pada suatu konsepsi dikotomi tradisi versus modernisasi. Teori ini sangat utama berkutub dua di mana langkah-langkah universal di dalam teori evolusi sosial yang lebih awal dikurangi menjadi tipe ideal titik-titik akhir. Yang ketiga, teori fungsionalisme. Pemikiran Talcott Parsons ketika pernah sebagai ahli biologi banyak berpengaruh dengan rumusan teori fungsionalismenya. Baginya masyarakat manusia tak ubahnya seperti organ tubuh manusia, dan oleh karena itu masyarakat manusia dapat juga dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia. Yang keempat, evolusioner universal. Ini adalah kontribusi Person yang lain ke teori sosial umum. Ia mengidentifikasi dan menguraikan corak struktural menyangkut sistem di barat yang membantunya untuk bertahan di dalam lingkungan mereka sedang dalam proses pembangunan bermasyarakat. Yang kelima, pola perencanaan variabel. Person merumuskan konsep faktor kebakauan dan pengukuran dalam rangka menjelaskan perbedaan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Yang keenam, pembangunan sebagai perbedaan sosial. Dugaan pembangunan ini adalah suatu perluasan langsung teori evolusioner sosial dari abad ke-19. Menurut teori pengembangan ini, masyarakat modernisasi melalui pembedaan yang lebih besar dan lebih besar dalam institusi mereka. Yang ketujuh, diferensiasi struktural. Seorang sosiolog mengajukan beberapa pertanyaan pokok berikut ini. Bab 5, komunikasi dan perspektif dominan. Pertama, pendekatan efek komunikasi. Ada 3 efek komunikasi massa, yaitu kognitif, efektif, dan konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek efektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan sikap. Sedangkan efek konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Efek komunikasi atau massa bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, efek primer meliputi terpaan, perhatian, dan pemahaman. Kedua, efek sekunder meliputi perubahan tingkat kognitif atau perubahan pengetahuan dan sikap, dan perubahan perilaku atau menerima dan memilih.
diadaptasi dari kedua konsep masyarakat massa. Terdapat beberapa konsep teoritis di balik konsep teori stimulus respons dari efek media massa. Pertengahan abad ke-18, tren tertentu muncul dari perubahan negara-negara barat yang sebelumnya sebagai masyarakat feodal, agrikultural, dan preindustrian menjadi masyarakat yang terkait dengan kompleksitas industri militer. Yang ketiga, pendekatan difusi inovasi. Selama beberapa tahun terakhir ini, ratusan penelitian tentang kasus difusi telah dikomplikasikan baik di negara-negara maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Hampir seluruh penelitian ini terkait dengan upaya untuk mempelajari inovasi, menyeimbangkan sikap yang layak terhadap inovasi itu, mencoba inovasi itu dalam skala terbatas, dan mengadopsi sejumlah kecil inovasi tersebut. Suatu inovasi ialah ide, cara mengerjakan sesuatu, ataupun benda-benda nyata yang dianggap baru oleh calon pengadopsinya. Yang keempat, difusi inovasi dan modernisasi. Penelitian difusi inovasi menunjukkan pentingnya komunikasi dalam proses modernisasi pada tingkat lokal. Dalam paradigma dominan, komunikasi divisualisasikan sebagai saluran penting melalui gagasan eksogenus yang memasuki komunitas-komunitas lokal. Yang keenam, media massa dan pendekatan modernisasi. Menurut Lerner, masyarakat tradisional merupakan non-partisipan masyarakat dibangun oleh ikatan persaudaraan, terisolasi satu sama lain dan dari pusat, tanpa pembagian rural-urban. Dengan demikian, masyarakat menyeimbangkan sedikit kebutuhan yang memerlukan interdependensi ekonomi. Bab 6. Kritik terhadap perspektif dominan. Pertama, kritik terhadap perspektif dominan. Secara singkat, perspektif lama mengisyaratkan bahwa kemiskinan adalah keterbelakangan. Dengan demikian, cara yang jelas bagi negara-negara yang kurang maju untuk mencapai kemajuan adalah dengan menjadikan dirinya seperti negara-negara maju. Kritik terhadap paradigma pembangunan yang dominan adalah: pertama, etnosentrisme intelektual. Tulisan-tulisan teoritis mengenai modernisasi dalam periode setelah Perang Dunia Kedua. Bab 6 tentang kritik terhadap perspektif dominan. Yang pertama, kritik terhadap perspektif dominan. Secara singkat, perspektif lama mengisyaratkan bahwa kemiskinan adalah keterbelakangan. Dengan demikian, cara yang jelas bagi negara-negara yang kurang maju untuk mencapai kemajuan adalah dengan menjadikan dirinya seperti negara-negara maju. Kritik terhadap paradigma pembangunan yang dominan adalah: pertama, etnosentrisme intelektual. Tulisan-tulisan teoritis mengenai modernisasi dalam periode setelah Perang Dunia Kedua pada umumnya mengikuti suatu logika penyalahan individu dan mungkin dalam pengertian kebudayaan menjadi sangat etnosentris dan sempit. Yang kedua, mengidentifikasikan kembali sebab-sebab keterbelakangan
Model-model pembangunan berat mengasumsikan bahwa sebab utama keterbelakangan terletak di dalam negara-negara yang keterbelakangan itu dan bukan karena sebab dari luar. Yang ketiga, teknologi kecil dan ekonom radikal. Para perencana barat atau juga yang terdidik di barat yang bekerja di negara miskin diajar untuk berpikir dalam skala kecil, bahwa pelaksanaan padat karya adalah suatu yang tidak efisien sebagai jenis investasi yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, hambatan sosiokultural. Yang ketiga, kritik terhadap media massa. Terdapat suatu asumsi implisit mengenai paradigma yang ada di mana media massa di negara-negara berkembang mengandung isi yang sangat pro terhadap pembangunan. Rogers 1969 dan Dulles 1971. Oleh sebab itu, peningkatan pesan-pesan melalui media massa akan dengan cepat menciptakan iklim modernisasi di daerah-daerah pelosok pada negara dunia ketiga. Yang keempat, hipotesis kesenjangan dalam pengetahuan. Di negara-negara berkembang, media massa dapat menimbulkan atau meningkatkan ketidakmerataan sebagai sektor dalam populasi, baik itu sektor yang menguntungkan ataupun tidak. Hal ini akan mengakibatkan kesenjangan pengetahuan. Yang kelima, kritik terhadap penelitian. Para ahli merasakan adanya masalah serius dalam tatanan konseptual, model dan asumsi mengenai media massa dan pendekatan modernisasi. Sebagai contoh, studi komunikasi di tahun 50-an dan 60-an mengabsahkan bahwa media massa memiliki kuasa dan efek langsung terhadap penerima di negara-negara sedangkan berkembang. Bab 7, ruang lingkup, tujuan, prinsip, strategi, dan fungsi komunikasi pembangunan. Pertama, ruang lingkup komunikasi pembangunan. Komunikasi sosial adalah suatu kegiatan komunikasi yang lebih diarahkan kepada pencapaian suatu situasi integrasi sosial. Karena itu, kegiatan komunikasi sosial adalah lebih intensif daripada komunikasi massa. Melalui komunikasi sosial terjadilah aktualisasi dari masalah-masalah yang dibahas. Selain itu, kesadaran dan pengetahuan tentang materi yang dibahas makin meluas dan bertambah. Komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat, bukannya memberikan laporan yang tidak realistis dari fakta-fakta atau sekedar penonjolan diri. Yang kedua, tujuan komunikasi pembangunan. Tujuan komunikasi pembangunan ialah untuk memajukan pembangunan. Pembangunan memerlukan agar rakyat yang mempunyai kadar huruf serta pendapatan dan sosioekonomi yang rendah haruslah diberitahu mengenai ide dan kemahiran yang belum mereka kenal dalam jangka waktu yang singkat. Yang ketiga, prinsip-prinsip komunikasi pembangunan. Agar komunikasi pembangunan lebih berhasil mencapai sasarannya serta dapat menghindarkan kemungkinan-kemungkinan efek yang tidak diinginkan, tentunya harus mempertimbangkan hal-hal disorot tadi. Kesenjangan efek yang ditimbulkan oleh kekeliruan cara-cara komunikasi selama ini. Menurut Rogers dan Adikarya,
1978 dapat diperkecilkan bila strategi komunikasi pembangunan dirumuskan demikian rupa mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Penggunaan pesan yang dirancang khusus. Yang kedua, pendekatan. Yang ketiga, penggunaan pendekatan. Yang keempat, pemanfaatan saluran tradisional. Yang kelima, pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat. Yang keenam, mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan yang berasal dari kalangan masyarakat sendiri. 7. Diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme bagi keikutsertaan khalayak. 4. Yang keempat, strategi komunikasi pembangunan. Strategi berdasar media. Para komunikator yang menggunakan strategi ini biasanya mengelompokkan kegiatan mereka di sekitar medium tertentu yang mereka sukai. Strategi ini memang merupakan teknik yang paling mudah, paling populer, dan tentunya yang paling kurang efektif. Para desainer instruksional merupakan orang-orang yang berorientasi rencana dan sistem. Mereka pertama-tama melakukan identifikasi mengenai 1. Kriteria yang hendak dicapai, 2. Kriteria keberhasilan, 3. Partisipan, 4. Sumber-sumber, 5. Pendekatan yang digunakan, dan 6. Waktu. Yang kelima, fungsi komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan bersifat timbal balik, mementingkan adanya dialog antara kedua belah pihak yang memberikan penerangan atau yang menyampaikan pesan dengan pihak yang menerima pesan atau penerangan, dan antara khalayak sendiri. Arus penerangan bukan saja mengalir dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas dalam bentuk umpan balik. Bab 8. Teori dan peran baru komunikasi pembangunan. Yang pertama, membangun siapa? Sebuah perspektif kritis. Premis pada tahun 50-an, 60-an, dan 70-an adalah ketika bangsa-bangsa melakukan pembangunan, mereka dapat menyingkirkan kemiskinan. Pertama, 1. Dinamika pembangunan. Di tahun 70-an muncul kesadaran bahwa pembangunan tidak lagi dapat dipandang dari sisi ekonominya saja. Yang kedua, pembangunan untuk siapa? Berhasil menetapkan dirinya sendiri pada jalur kapitalistik melalui model pembangunan berhasil setelah pihak militer mengambil alih atau kekuasaan pada 1964. Yang ketiga, kasus Cina membangun atau apa? Metode pembangunan Cina telah disambut gembira secara luas sebagai sebuah model yang dapat dilaksanakan. Yang kedua, sebuah kerjasama raksasa pembuat kebijakan dan pembuat teori. Bagaimana proses pembangunan dapat memunculkan pelecehan dan penderitaan pada masyarakat, terutama di negara dunia ketiga. Pada kenyataannya, bab 8 tentang teori dan peran baru komunikasi pembangunan. A. Membangun siapa? Sebuah perspektif kritis. Premis pada tahun 50-an, 60-an, dan 70-an adalah ketika bangsa-bangsa melakukan pembangunan, mereka dapat menyingkirkan kemiskinan. B. Perspektif etis pembangunan. Dalam kamus, etika diartikan sebagai cabang filosof yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan tingkah laku manusia,
yang menghargai penilaian benar dan salahnya dari tindakan-tindakan tertentu dan sisi baik buruknya motivasi-motivasi dan hasil-hasil dari tindakan-tindakan tersebut. C. Konsepsi-konsepsi pembangunan alternatif tahun 70-an. Konsep-konsep pembangunan berubah cukup drastis pada tahun 70-an. Terdapat semacam perpindahan dari definisi-definisi terpusat GMP dan penetapan secara teknologis sebelumnya pada konsepsi-konsepsi alternatif yang lebih bersifat kualitatif. Definisi-definisi baru tentang pembangunan ini bersifat pluralistis dan mengidentifikasikan beberapa tujuan baru untuk pembangunan berarti dan real di dunia ketiga. 1. Persamaan dalam distribusi informasi dan keuntungan-keuntungan pembangunan lainnya. 2. Partisipasi aktif dari masyarakat tingkat akar rumput. Tujuannya adalah untuk melibatkan masukan orang-orang dalam kegiatan-kegiatan yang dirancang secara nyata demi keuntungan-keuntungan mereka. 3. Kemerdekaan komunitas lokal. 4. Perpaduan ide-ide baru dan lama, sistem-sistem modern dan tradisional. D. Peran-peran baru komunikasi pembangunan. Pada tahun 50-an dan 60-an, komunikasi massa dianggap sebagai penggerak utama dalam pembangunan sosial. 1. Komunikasi dalam upaya-upaya pembangunan diri. Ide pembangunan diri menjadi populis pada tahun 70-an. Dengan kata lain, aktivitas berinisiasi pengguna pada level lokal dianggap penting secara mutlak untuk pembangunan sukses di level desa. Dua, peranan media rakyat dalam pembangunan. Konsep-konsep pembangunan terbaru yang didiskusikan pada bagian awal menekankan pada pemunculan kembali kebudayaan sebagai fasilitator pembangunan, penyatu sistem tradisional dan modern, dan mengikuti sertakan masyarakat di tingkat akar rumput secara aktif dalam program-program pembangunan. Muncul kesadaran bahwa unsur-unsur tradisional dari masyarakat zaman sekarang memasuki saluran-saluran komunikasi yang dapat menjadi sarana untuk merangsang pembangunan pedesaan dan yang sesuai dengan media massa dan para pekerja intensif. A. Media rakyat. Media rakyat mempunyai beragam bentuk. Teater rakyat, pewarnaan, Bab 9. Partisipasi dan komunikasi pembangunan. A. Partisipasi dan komunikasi pembangunan. Prioritas pembangunan telah berubah lebih dari 10 tahun akhir ini. Terdapatnya perubahan yang halus di dalamnya, seperti paradigma modernisasi ke arah sebuah model yang kurang kuantitatif dan lebih kepada kualitatif dan normatif. Paradigma baru ini dari era tahun 80-an kadang diucapkan sebagai pembangunan lainnya adalah pluralistik dan tidak memiliki karakteristik otoriter dari paradigma modernisasi sebelumnya.
Terdapat beberapa faktor yang menyertakan dorongan dalam penempatan kepentingan partisipasi masyarakat di aktivitas pembangunan. 1. Adanya beberapa fakta di proyek Bank Dunia di area pedalaman dan populasi atau kesehatan yang memiliki pengaruh kuat secara positif dari partisipasi masyarakat pada proyek efisiensi. 2. Pemerintahan lokal dan nasional menemukan kesulitan dalam mengatur proyek dan program pembangunan yang banyak sekali. Dengan demikian dilakukannya pemerataan fungsi bagi LSM dan organisasi masyarakat. B. Komunikasi baru media partisipator. Partisipasi sebagai pusat proses pembangunan, meningkatnya partisipasi orang-orang yang dibangun melalui komunikasi interpersonal dan kelompok, jalur komunikasi lokal atau media massa dipandang searti dengan pembangunan sosial dan individual. C. Pendekatan komunikasi partisipasi. Kebuntuan operasional dalam sharing pengetahuan. Pendekatan komunikasi partisipasi di bagian sebelumnya memberikan konseptualisasi yang menentang demokratisasi proses pembangunan dan jalur komunikasi sehingga para petani dan yang lainnya di daerah pedesaan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai lingkungan mereka dapat berinteraksi dengan para ahli teknis agrikultur, kesehatan, keluarga berencana, dan lain-lain. Dari satu sisi, para petani tidak mendapatkan pendidikan berbasis keahlian komunikasi untuk berinteraksi dengan penyokong industri mereka dalam diskusi yang bermanfaat. Bab 10. Perubahan sosial dan pembangunan desa mulai dari belakang. 1. Perubahan sosial. Sebetulnya perkara yang paling banyak kita rencanakan adalah pembangunan. Development adalah proses sosial yang direncanakan atau direkayasa. Development adalah sebuah akta yang intinya juga merupakan perubahan sosial dan rekayasa sosial. Model pembangunan ini memang terjadi secara besar-besaran di negara-negara dunia ketiga. B. Pembangunan desa mulai dari belakang. Kemiskinan desa yang terlupakan 800 juta orang terperangkap kemiskinan mutlak di negara sedang berkembang dengan kondisi hidup yang ditandai kurang gizi, tuna aksara, wabah penyakit, lingkungan kumuh, mortalitas bayi yang tinggi, harapan hidup begitu rendah, seakan-akan tidak pantas untuk martabat manusia. Kemiskinan desa yang lepas dari pengamatan adalah 6 prasangka. 1. Prasangka keuangan. Kota terminal dan jaringan jalan raya. Kunjungan lebih memusat ke pinggiran kota, bukan ke daerah terpencil yang sukar dijangkau dari pusat kota. 2. Prasangka proyek, baik wisata, pembangunan desa maupun penelitian pedesaan, penuh dengan prasangka proyek yang mengurusi ini terkait pada jaringan hubungan kota desa. 3. Prasangka kelompok sasaran. A. Mendahulukan golongan elit atau penduduk desa yang mampu dan lebih berpengaruh.
B. Petani wanita terabaikan dalam kegiatan penyuluhan tenaga penyuluhan pria. C. Lebih banyak orang lebih mampu memanfaatkan pelayanan dan menerapkan hal yang baru yang diajarkan daripada yang tidak mampu. D. Mendahulukan orang-orang aktif. 4. Prasangka musim kemarau. Kunjungan semakin ramai ketika wabah penyakit mereda. Hasil panen sudah masuk lumbung, persediaan makanan cukup dan penduduk kelihatan tidak menderita, tepat pada bulan-bulan ketika kemiskinan tak terasa. 5. Prasangka diplomatis. Sopan santun dan malu-malu, orang kota sering dihinggapi rasa ripuh dalam menghadapi rakyat desa yang miskin karena dihambat sopan santun dan malu. Mereka takut mendekati, menemui, mendengarkan, dan belajar dari rakyat desa. 6. Prasangka profesional. Latihan profesional, fokus perhatiannya bukan pada orang miskin, lebih terserap oleh para petani yang progresif. Terima kasih.